Iya, aku kelelep sebentar, naik dulu. Iya, eh jadi judul ini terinspirasi karena saya kebetulan nonton dari VOD dan beberapa film juga gitu ya dari leader-leader Atomi kita itu bagaimana di bisnis Atomi ini kita tidak hanya melihat kondisi kita sekarang, tapi benar-benar kita harus punya mata dan pikiran yang visioner ke depan sehingga di dalam beberapa tahun yang akan datang itu kalau kita punya visi yang besar, di bawah kita akan ada banyak sekali member yang yang gak akan bisa kita kelola kalau semuanya harus kontak dengan kita gitu. Itu nggak akan jalan. Ya, jadi justru sejak awal sekali, sejak kita mulai, sejak dini itu kita udah harus membangunnya ke arah bisnis yang besar tersebut ya. Jadi saya di sini, nah ini adalah key atau kunci yang pertama adalah stay connected ya. Apa maksudnya stay connected? Ini kan ada gambar kabel ya, colokan gitu ya. Colokan, jadi kita harus tetap nyolok ke listriknya istilahnya ya. Kalau kita anggap ini adalah listrik ya ini atom ini harus nyolok ke listriknya. Jadi Atomi sendiri sudah mendesain sebuah sistem yang bisa diikuti oleh semua member. Jadi Atomi ini keren banget. Menurut saya keren banget. Jadi kalau misalnya ada seorang member yang bergabung di bisnis Atomi, dia bahkan tidak mengenal siapapun di Atomi, dia juga tetap bisa menjalankan bisnis Atomi. Ya, Atomi sudah desain sebuah sistem di mana ketika orang masuk ke website, dia bisa cari sendiri bagaimana membangun marketing plan-nya, dia harus udah bisa susun sendiri, belajar sendiri lewat channel Atomi dan semua undangan meeting yang harus diikuti setiap member itu sudah tercantum semua di website. Jadi seandainya ya kita pernah dengar ya, bahkan sering gitu dengar banyak orang yang join ke Atomi itu nggak kenal siapa-siapa. Bahkan yang dia ajak yang mengajak dia join juga dia nggak kenal. Tapi ketika yang ngajaknya kebetulan non aktif, dia seperti anak ayam kehilangan induk ya. Jadi mesti gimana ini. Nah, kalau member yang tidak ya istilahnya pasif gitu ya, nungguin 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 di kontak, nungguin diinformasikan gitu. Tentu udah hilang kalau punya misalnya orang yang mengajak kita itu memang kurang aktif. Tapi bersyukur kalau misalnya yang mengajak kita adalah orang-orang yang sudah aktif di Atomi sehingga otomatis dia akan membantu menginformasikan ada update apa yang terjadi di Atomi. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada seorang pun, tetap dia bisa mendapatkan info terbaru asal dia stay connected, ya. Jadi kunci yang pertama ketika kita mengajak teman-teman kita bergabung di Atomi sebagai member Atomi, harus ajarin ke mereka bagaimana mereka tetap stay connected ke Atomi. Jadi suatu saat pas kita nggak bisa misalnya melayani yang bersangkutan atau kita ya member kita semakin banyak sehingga makin banyak orang yang harus kita layani gitu ya, dia tetap akan mendapatkan informasi, dia menjadi tetap akan bisa berkembang, tidak terbatas oleh upline, tidak terbatas oleh sponsor ya. Nah, kemudian stay connected ini juga artinya tetaplah di dalam barisan, tetaplah di dalam grup ya. Jadi kalau misalnya
kita ada dibuat mungkin kalau saat ini kita baru punya WhatsApp group ya. WhatsApp group. WhatsApp group itu isinya maksimal 256 orang ya. Jadi ketika lebih biasanya udah bikin grup baru. Nah, seperti itu. Usahakan untuk tetap stay di dalam WhatsApp grup kita, terutama yang leader kita ajak, karena disitulah sumber-sumber informasi update juga ya. Jadi poin yang ketiga ini adalah kita usahakan mandirikan member kita sedini mungkin ya, sedini mungkin. Kemudian poinnya adalah kita harus menduplikasikan. Artinya ketika saya mau stay connected dengan Atomy, saya harus membuat member-member saya juga stay connected. Kita terhubung di sumber listrik yang sama gitu ya. Jadi kita harus in charge gitu, connect gitu ya. Nah, itu yang paling pertama, poinnya stay connected. Nah, kemudian yang kedua ya, di sini udah tahu semuanya. Kalau mau bisnis, nggak bisa nggak beli, nggak bisa nggak nyoba. Jadi pebisnis Atomy itu wajib nyoba produk Atomy dan menjadi pecinta produk. Bagaimana teman-teman mau jalanin bisnis Atomy kalau teman-teman mencela produk Atomy gitu, nggak akan jalan ya. Jadi tetap kita harus menjadi pecinta produk gitu. Dan kalau mau bisnis minimal langsung udah diinformasikan kepada setiap member kita, minimal harus mempunyai 10.000 PV ya. Itu wajib ya buat setiap yang mau bisnis. Berat apa enggak 10.000? Rasanya sih enggak ya, karena itu bisa diakumulasi. Tidak harus sekaligus kita belanja sebesar 10.000 PV. Jadi tetap bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kemudian untuk menjadi pecinta produk, kita nggak bisa tuh nyuruh orang mencintai produk Atomy kalau kita sendiri nggak cinta. Gitu. Jadi semuanya harus dimulai dari kita sendiri ya. Dimulai dari saya, start dari saya pakai produk, mencintai produk, dan memahami produk. Jadi kita ada kewajiban untuk kalau mau bisnis ya wajib sharing, wajib berbagi tentang manfaat produk, tentang update produk, dan kuncinya adalah duplikasi. Dimana kalau kita sudah menjadi pengguna, kita udah jadi pecinta produk, kita juga menduplikasikan itu kepada member kita. Member kita yang mau bisnis terutama ya, harus menggunakan produk dan harus menjadi pecinta produk. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, company profile dan marketing plan. Teman-teman yang mau bisnis wajib sekali lagi ini kalau ngobrol yang mau bisnis ya, karena kan kalau customer user gitu nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi untuk yang mau bisnis ya, yang mau bisnis ini wajib ya, wajib untuk mendengar tentang company profile, marketing plan. Saya mau deket-deket Mr. Pak, bentar geser dulu. Ya, company profile, marketing plan ya, itu diulang-ulang, didengerin, latihan. Jadi bosen ya dengerin marketing plan, bosen ya dengerin company profile, tapi kenapa di acara Atomy selalu diulang-ulang terus? Supaya kayak iklan ya, kita semakin sering dengar pengulangan, nangkep. Mungkin banyak orang di antara kita termasuk saya sendiri ya, nggak langsung nangkep, nggak langsung ngerti marketing plan Atomy pada saat pertama kali dengar. Saya dengar dari Ibu Ling aja waktu itu, tapi nggak langsung ngerti.
Jadi untuk bisa mengerti, saya coba lagi kedua kali, ketiga kali gitu ya, terus dengerin. Nah, setelah denger, saya juga akan mencoba untuk latihan presentasi. Kita juga coba untuk membawakan gitu ya, berulang-ulang. Dan balik lagi, kuncinya adalah duplikasi. Ketika kita pertama kali bergabung di Atomy, kita belum bisa menjelaskan company profile, belum bisa menjelaskan marketing plan. Mintalah tolong kepada upline leader kita ya. Jadi member-member buat yang masih baru di sini bisa minta tolong sama upline-nya. Tolong dong jelasin ini company profile dan marketing plan. Jangan langsung marketing plan. Saya rasa company profile adalah yang terutama. Kenapa Atomy bikin satu video 5 menit ya, 5 menit kalau nggak salah durasinya, company profile yang terus diupdate setiap tahunnya. Karena penting untuk kita mengetahui bagaimana perusahaan Atomy tersebut, ya. Bagaimana, kenapa produknya bisa murah, padahal produknya premium. Terus bagaimana pabriknya, bagaimana misalnya kualitasnya. Nah itu hal-hal tersebut itu kan dijelaskan semuanya di company profile ya, tentang Colmar, tentang KRI, bagaimana juga visi Atomy ke depannya itu ada semuanya di company profile. Bagaimana Atomy di mata dunia, bagaimana ranking Atomy di mata dunia juga. Nah hal-hal itu penting untuk membangun trust dari member supaya dia bisa tahu betapa bagusnya ini produk Atomy, betapa kerennya company Atomy, dan betapa luasnya jangkauan Atomy secara global ya. Baru setelah dari diceritakan tentang company profile, orang yang interest untuk masuk lebih dalam, dia udah tahu, oh bagus ya produknya, wow company-nya seperti ini, saya mau tahu lebih lanjut. Nah, baru di situ dia akan membuka pikirannya, membuka dirinya untuk mendengarkan marketing plan. Jadi saran saya buat setiap teman-teman yang sedang memfollow up new member, sampaikan dulu company profile, karena yang video dari channel Atomy tentang company profile yang terbaru itu udah bagus banget. Bagus banget, itu aja share. Jadi minta yang bersangkutan nonton, terus udah gitu coba sampaikan kira-kira menurut mereka gimana nih company Atomy ya. Nah dalam hal ini kita selain mendampingi member baru untuk mendengarkan company profile atau marketing plan presentasi dari upline leader kita, kita sambil nyimak, kita sambil dengar, kita sambil latihan. Sehingga kita suatu saat mempersiapkan diri ketika suatu saat kita mau sharing, kita mau presentasi dengan member yang kita ajak, upline kita sedang berhalangan, sedang entah melayani yang lain atau apa, kita mandiri, kita sudah bisa melakukannya sendiri, dan kita sudah bisa melakukan presentasi kapanpun, dimanapun, asal kita dengan si member itu ready. Ya, jadi udah tidak bergantung lagi sama upline. Nah, dalam hal ini kita perlu lagi-lagi duplikasi. Ya. Dan apa yang kita lakukan kepada member kita ketika member kita interest untuk bisnis Atomy, ini juga harus diduplikasikan. Member kita ajak untuk belajar dari kita, sehingga mereka juga ketika suatu saat perlu sharing kepada new member, mereka bisa mandiri tanpa harus bergantung sama kita, tanpa harus terus mengandalkan kita. Ya, gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya, ada yang mic-nya terbuka, boleh di mute dulu. Link tolong bantu di mute, ada yang kebuka. Ya, thank you. Nah, ini adalah hal yang wajib juga kita duplikasikan, ya. Kalau saya bergabung di Atomy, ya, atau teman-teman begitu mengajak member untuk join di Atomy, itu ya, yang paling utama yang teman-teman harus ajarkan adalah cara belanja, ya. Cara belanja, pastikan kita sendiri
bisa berbelanja sendiri di website Atomy ya. Itu pastikan ya. Pastikan saya bisa berbelanja. Terus udah gitu ngerti juga cara atur tanggal order. Mungkin ya nanti bertahap itu bisa ditanyakan ke upline leadernya sehingga kita bisa mendapatkan cashback lebih maksimal ya. Itu apa istilahnya? Hal teknis pertama yang harus dikuasai oleh seorang member. Kemudian hal teknis kedua adalah registrasi. Pastikan kita dan member kita dapat meregistrasi ketika mereka antusias untuk ngajak orang. Jadi begitu dia udah dapat, ini saya dapat, ini ada satu orang mau join ini, udah ada KTP-nya, udah ada emailnya, udah ada handphonenya. Oke, dipandu, bukan dibantu ya, dipandu untuk yang bersangkutan meregistrasi. Pandu satu kali udah langsung dia bisa. Begitu berikutnya tinggal diajarkan bagaimana mereka menaruh orang-orang tersebut atau kita ajarin seperti menyusun pohonnya ya, menyusun silsilahnya, bagaimana memberi ID sponsor yang tepat supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, dua hal ini, cara belanja, cara registrasi adalah dua hal teknis yang wajib kita kuasai sebagai member dan wajib kita duplikasikan. Wajib kita ajarin sama member-member kita. Bagaimana mungkin terjadi PV? Misalnya dalam satu hari terjadi bisa ratusan ribu atau mungkin kalau yang jaringan sudah besar bisa sampai terjadi juta. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau semuanya dihandle sama kita? Kalau semuanya nitip sama kita, nggak akan bisa. Ya, jadi kalau teman-teman pengen jaringannya bertumbuh, pengen grupnya berkembang, lakukan seperti ini. Kita bisa duplikasi. Kita bisa duplikasi ya. Wajib ini diajarin ke bawah kita. Kemudian hal apa lagi? Nah, ini wajib ikut meeting ya. Ini tertulis nih di 8 core ya. Ikut meeting ini wajib katanya 5 kali loh seminggu ya. Nah, jadi meeting mana sih yang wajib kita ikuti? Nah, kalau untuk customer atau pengguna ya, masih pengguna ya, ajaklah mereka untuk ikut program dari Atomy Indonesia. Itu kan banyak ya programnya, ada Ayo Ayo Bisa, ada Success Academy, ada 100% Atomian, banyak hal yang mereka bisa belajar dari nonton itu, bahkan mereka bisa terlibat juga ya dalam testimoni atau member story, itu mereka bisa dilibatkan. Ketika mereka mau terlibat, biasanya mereka akan lebih meningkat juga. Jadi akan lebih suka, lebih cinta sama produk. Termasuk ada center meeting ya. Ini kan sebenarnya adalah sukses sistem yang sudah didesain oleh Atomy sehingga semua itu connect ya, connect kepada sumbernya, connect kepada Atomy ya. Jadi untuk customer bisa diajak untuk ke acara meeting seperti ini ya, ke acara bisnis kelas atau mungkin yang hari Selasa juga. Itu adalah program dari center masing-masing ya. Jadi kan kita secara bergiliran nih, kayak hari ini Bandung, nanti Jakarta, nanti Pekalongan, nanti ada grupnya Ibu Julia gitu, itu center meeting program ya, salah satu yang bisa mengundang para member kita untuk belajar ya. Saat ini kan semuanya dilakukan secara online. Nanti ketika pandemi udah lewat, kita udah bisa offline meeting lagi. Nah, ajaklah mereka ke center-center yang terdekat untuk belajar lebih lanjut ya. Itu bentuk meetingnya online dan offline ya, nanti ya. Untuk leaders artinya ya teman-teman yang sudah berkeputusan mau berbisnis di Atomy ya. Ada tentu ada meeting-meeting lain yang kita wajib ikuti gitu ya. Ya, untuk teman-teman mungkin yang kita sering adakan itu adalah mastership meeting, lalu ada leaders meeting,
dan teman-teman di sini yang udah menjadi center leader atau leaders juga ada lagi meeting dengan Atomi Indonesia, yaitu salah satu kewajiban meeting yang wajib diikuti. Kemudian ada tim meeting. Nah, tim meeting mungkin dari kita ketika kita sudah punya tim, kita juga adakan tim meeting. Dan yang keempat, mungkin kita bisa juga adakan private consumer meeting, yaitu teman-teman kita yang baru bergabung ke Atomi misalnya pengen atau butuh penjelasan lebih detail, lebih jelas mengenai Atomi, kita adakan bisa private atau small group ya, itu dibuatlah dalam Zoom atau mungkin pertemuan juga bisa ya, kayak ada beberapa sih udah mulai ketemu juga. Dan yang ketiga ada additional meeting, ya ini others group meeting. Jadi grup lain kan sering juga banyak yang buat meeting-meeting yang keren-keren ya, tentang produk, tentang apapun gitu. Ada Instagram Live, ada FB Live ya, banyak yang teman-teman kita juga suka bikin. Nah ini silahkan belajar di meeting-meeting ini juga. Tapi teman-teman harus lakukan sesuai dengan prioritasnya gitu ya. Ada yang kita wajib, ada yang kita bisa ikut, bisa enggak juga gitu ya. Ketika waktunya bentrok atau gimana, teman-teman mesti lebih bisa memilih gitu ya. Mana yang lebih kita butuhkan. Kemudian dari sini juga poinnya adalah harus terduplikasi. Nah, kalau sekarang siang ini kita udah share ke grup-grup kita berapa banyak dari tim kita yang hadir, yang ikut hadir di Zoom siang hari ini. Kita bisa cek sendiri, berarti itu orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Ya, itu adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh berjalan di Atomi. Mau bisnis Atomi dan mau menghadiri meeting-meeting siapapun speakernya gitu ya. Walaupun hari ini mungkin orang Korea KW, bukan Korea, nggak ada Korea-Koreanya amat. Kalau di Bandung mah ada nama jalan Kopo. Kita sering sebut orang-orang Kopo itu Kopo area, jadi orang Korea. Tapi saya juga bukan tinggal di daerah Kopo ya. Nah itu kita usahakan ajak untuk member kita, leaders kita untuk hadir di meeting-meeting seperti ini. Coba teman-teman silahkan dicek berapa besar kemungkinan mereka hadir ketika teman-teman broadcast pengumumannya dibanding teman-teman japri atau direct message gitu ya ke yang bersangkutan. Langsung secara personal mengundang, kamu bisa nggak hadir siang hari ini? Kamu bisa nggak ketemu aku nanti Zoom jam segini? Nah, itu pasti beda responnya. Kalau broadcast, ya itu artinya random ya. Yang baca syukur, yang bisa datang syukur, yang enggak ya udah gitu ya. Jadi sangat berbeda ketika kita membuat perhatian lebih kepada meeting ini sehingga kita mengundang secara khusus kepada si calon member tersebut untuk datang ke meeting. Itu pasti akan perlakuan yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda ya. Jadi ini juga untuk diduplikasi. Jadi kalau kita sekarang lakukan, kita ikut meeting dan kita mengajak orang ikut meeting, kita menduplikasikan kepada orang-orang yang sudah kita ajak itu untuk mengajak kembali teman-teman atau rekan-rekan mereka ikut ke meeting Atomi. Ya. Nah, ini 94% Atomi itu adalah consumer. Dari mana saya dapat? Karena sering disounding yang bisnis itu 6%. Ya. Yang bisnis itu cuma 6%. Berarti 94%-nya adalah pengguna. Ini jangan main-main dengan angka 94%. Ya. Akar yang kuat buat kita di tim kita adalah justru pengguna. Ya. Akar yang kuat itu bukan satu akar ke bawah seperti pohon apa ya, saya kurang mengerti tanaman singkong, mungkin tanaman singkong kan lebih mudah ya nyabutnya. Tapi kalau bambu yang kita dengar
itu butuh waktu lama dia untuk tumbuh ke atas, atau korma ya, dia butuh waktu lama untuk tumbuh ke atas. Jadi dia membangun dulu ke bawahnya akar-akar yang kuat. Nah, akar yang kuat ini di Atomi justru adalah pengguna, justru adalah user, customer ya, consumer kita. Nah, kalau kita punya banyak pengguna di bawah grup kita, di tim kita ya, PV grup kita itu nggak akan mudah goyang, nggak akan turun naiknya, nggak akan langsung drastis. Karena kenapa? Tidak bergantung dari satu orang saja. Bayangkan kalau misalnya di grup kita leadernya misalnya masih membelanjakan untuk membernya. Semua tergantung dari leader ini. Ketika leader ini belum sempat, nggak akan terjadi omset gitu ya. Jadi ini penting banget. Jadi kita jangan bergantung dari leader-leader kita. Usahakan untuk terus menambah auto customer di bawah kita ya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, ini gimana caranya? Sudah ada di di panduan Atomi bisnis itu, kita harus menyusun 250 nama pertama sebagai calon member kita. Lalu target hubungi minimal 3 orang per hari, ini akan selesai dalam 3 bulan ya. Kalau 3 orang saja yang teman-teman hubungi dari list 250 itu, akan selesai 250 nama itu dalam 3 bulan. Terlepas mereka join atau enggak. Yang penting kontak dulu, jalin hubungan ya. Hubungi dan membuat janji mungkin ya. Kalau misalnya bisa lebih lanjut, bisa diterangkan produk, bisa diajak ke meeting, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kita harus memberi target kepada diri kita sendiri ya. Kita tidak dikasih target sama Atomi, tapi di Atomi itu kita sendiri yang membuat target buat diri kita. Berapa orang yang mau kita hubungi dalam sehari. Kalau target orang, ada orang-orang yang gaspolnya benar-benar gaspol, dia nggak mau 3 orang. Dia mau 10 orang sehari atau mungkin 20 orang. Bahkan saya kemarin dengar ada leader besar yang bisa membuat member join 100 orang dalam sehari. Itu luar biasa banget ya. Jadi penting buat kita membuat target untuk diri kita sendiri. Tapi dari situ penting juga untuk kita memfollow up mereka ya. Memfollow up si customer kita ini. Nah, kalau misalnya nanti dari 250 ini sebagian udah bergabung, sebagian udah jadi member gitu ya. Target kita minimal ya 1 orang tetap calon member, minimal ya. Yang lainnya mungkin dalam bentuk follow up. Mungkin teman-teman kontak orang kedua adalah orang yang sudah jadi member, tapi supaya bisa belanja sendiri untuk jadi auto customer ya. Ini juga salah satu bentuk follow up. Atau mungkin teman-teman bisa kontak ada yang sudah bisa belanja sendiri, diceritain bagaimana caranya dapetin cashback. Nah, ini juga ada salah satu bentuk follow up ya. Bagaimana kita memfollow up para customer kita dan mengupgrade mereka pelan demi pelan gitu ya, seiring dengan mereka punya pergerakan. Kelihatan kalau member-member yang punya potensi untuk berkembang, mereka itu lebih banyak nanya, lebih banyak hadir di meeting juga ya. Jadi sangat mudah membedakan teman-teman kita siapa yang mau berbisnis di Atomi atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman cirinya itu aja, banyak nanya, kemudian mau ikut meeting, rajin datang ke meeting, itu udah ciri khasnya. Kalau lagi anget nih ya, lagi banyak nanya, jangan lepas justru kesempatan, karena dia sedang membuka pikirannya lebar-lebar, dia membuka hatinya, dia banyak keingintahuan, kita beri makan keingintahuannya ya, kehausannya akan informasi tentang Atom itu kita sampaikan. Ketika kita
nge-follow up orang yang lagi kehausan atau kelaparan info tentang Atomi seperti ini, kita akan belajar banyak. Karena kita akan banyak nemuin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab, sehingga mau nggak mau tuh kita juga jadi nanya lagi. Kita jadi belajar lagi. Nah itu ada kesempatan kita buat berkembang ya. Seperti kemarin ini saya sempat dengar Foni ya. Foni dikejar-kejar oleh membernya yang generasi milenial, kecepatan mereka belajar produk lebih cepat daripada Poni ngasih produk, jadi harus balapan ya kayak gitu. Tapi saya yakin dari situ dampak positifnya pasti Poni udah naik berapa level itu dalam hal pengetahuan, pengertian segala macam informasi tentang Atomi ya. Jadi dalam hal ini perhatikan, ini adalah sebuah kunci yang sangat penting ya. Teman-teman jangan terpaku harus ketemu bisnis partner. 1 tahun pertama saya semua membernya customer. Semua membernya nggak ada satupun yang bisnis. Jadi terus aja bangun akar yang kuat ya. Akar rambat gitu ya, itu lebih kuat gitu. Banyak kalau misal PV kita tuh benar-benar berdasarkan kebutuhan mereka. Mereka habis barang, mereka beli. Nggak tergantung dari orang yang ngebantuin belanjain ya. Jadi ini penting sekali, bangun auto customer. Dan yang terpenting harus duplikasi. Orang yang kita ajak itu harus juga banyak membangun auto customer. Ini akan menyebabkan efek bola salju ya kalau Ibu Ria sebut ya. Nah, ini adalah hal yang juga wajib kita perhatikan ketika kita mau bisnis ya di Atomi. Jadi kalau mau bisnis lakukan 8 core ya. Apa itu 8 core? Baca, nonton VOD, datang ke meeting, pakai produk, show the plan, follow up member, konsultasi, dan membangun kepercayaan. Kalau tadi di awal-awal itu saya udah ceritain misalnya bagaimana kita berhubungan dengan member, ini beberapa poin di sini udah dikerjain ya sama kita ya. Datang meeting udah, pakai produk udah, show the plan udah, follow up, konsultasi udah, build trust udah. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah pengembangan diri, yaitu membaca dan nonton VOD. Itu yang belum dibahas tadi. Membaca dan nonton VOD ini disarankan dilakukan setiap hari. Ya, membaca 15 menit bacaan yang bisa menambah entah informasi, pengetahuan yang membuat kita bertumbuh. Kemudian juga nonton VOD. Jangan remehkan nonton VOD ya. Ini penting banget loh ternyata. Ketika kita salah arah atau bingung mau ikut siapa sih misalnya, kok leader A ngomong gini, leader B ngomong gitu ya. Nontonlah VOD. Karena di situ biasanya sudah difilter oleh Atomi, seluruh dunia pasti memberikan informasi-informasi yang tepat untuk setiap kita member ya. VOD itu adalah video of the day yang bisa teman-teman nonton di channel Atomi ya. Jadi yang harus dilakukan pebisnis adalah lakukan 8 core dan live skenario. Live skenario juga penting banget ya. Penting banget untuk kita maksain diri menulis live skenario kita, karena dari situ justru bensinnya kita untuk bisa terus ada di Atomi. Semangat kita, impian kita itu justru mulai dari apa yang kita impikan, itu benar-benar yang bisa membuat kita, ayo jangan berhenti, kamu belum selesai. Kamu mau membahagiakan keluargamu, ayo jangan berhenti ya. Tunjukin sama orang-orang, kamu pasti bisa sukses. Nah itu dari live skenario ya, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa maju terus dari live skenario. Jadi teman-teman yang belum ngerti apa itu live skenario, tanya upline leadernya ya. Bukunya bisa dibeli di Atomi Indonesia. Dan yang terpenting ini juga 8 core dan live skenario ini harus terduplikasi ya.
ajak orang-orang kita untuk melakukan 8 core dan life scenario ini. Berikutnya, nah ini adalah hal yang pernah di-sharingkan oleh Pak Timo, tapi saya juga menemukan di beberapa VOD dari leader-leader lain di global ya. Jadi temukan 3 orang di kiri kita, core, dan 3 orang di kanan kita, core ya, supaya bisa kita follow up lebih lanjut. Karena untuk kita nanti bisa naik, itu kita harus menjadikan 3 orang kiri dan kanan kita menjadi sama dengan kita. Ya, kalau saat ini misalnya kita baru levelnya sales master, ya, atau mungkin saya baru pairing Bu, baru pairing 1 kali sebulan misalnya kayak gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau kita rajin, kita udah mulai melakukan bisnis dengan benar, kita mulai menemukan orang-orang yang satu visi, satu impian dan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Temukan 3 orang yang tadi ya, yang saya bilang mungkin banyak nanya atau rajin datang ke meeting, itu 3 orang kiri, 3 orang kanan, jalin hubungan lebih dekat. Jalin hubungan lebih dekat dan informasi lebih banyak kepada mereka. Kita satu tim dan fokuskan diri kita untuk membantu 3 orang kiri dan kanan kita ini mencapai apa yang mereka mau capai untuk menjadi sama minimal dengan diri kita. Kalau kita udah sales master ya fokuslah 3 orang kiri dan kanan kita ini supaya mereka menjadi sales master ya. Kalau posisi kita sendiri nanti bakal kesundul istilahnya ya, bakal kedorong untuk ke atas ketika kita fokus ke tim kita. Ini saya tulis jangan random. Jangan random artinya gimana? Kalau kita misalnya share broadcast gitu ya, broadcast message, itu kan broadcast message itu kita nggak tahu siapa yang baca, kita nggak tahu siapa yang buka, kita nggak tahu siapa yang tertarik, ya. Itu random, ya. Jadi nggak pernah tahu tuh siapa yang benar-benar bisa kita ambil jadi tim. Oh ini udah nanya-nanya, kayaknya mau bisnis. Oh ini udah nanya-nanya, kayaknya mau bisnis. Semua diambil, tapi ternyata hilang lagi, Nah, untuk menentukan siapa yang akan jadi core tim kita itu mungkin kita perlu melihat lebih lagi ya seberapa perlu waktulah untuk mereka dilihat benar-benar mereka mau mencapai impiannya bareng kita enggak gitu ya. Saya belajar dari beberapa leader global, mereka lakukan hal ini ya. Jadi lakukan fokus, cari orangnya, japri. Benar-benar kita melakukan pendekatan secara khusus sehingga orang-orang tersebut juga bisa mendapatkan informasi-informasi lebih mungkin ya dari yang lain supaya lebih dia bersemangat juga, lebih cepat meningkat juga sehingga bisa lebih cepat mencapai apa yang mereka targetkan. Dan ini sekali lagi kuncinya duplikasi ya. Ya, jadi kuncinya adalah ya ini, duplikasi. Autopilot tidak akan berjalan ketika kita gagal menduplikasikan berbagai hal tadi, ya. Semua hal tadi bisa tercapai ketika duplikasi tercapai, ya. Kunci pertama stay connected kepada atominya ya, bukan upline leader, bukan hal-hal yang di bawah, tapi benar-benar ke atominya gitu ya. Tetap connect ke atominya. Kemudian kunci kedua adalah terjadinya duplikasi. Kalau kita sudah lakukan ini terus-menerus, ini butuh waktu. Saya yakin ini butuh waktu. Saya sendiri juga masih berjuang untuk bisa menduplikasikan banyak hal kepada teman-teman di bawah saya. Saya sendiri juga masih berjuang untuk bisa saya menduplikasi upline leader saya. Tidak nggak gampang gitu ya kita membuat duplikasi diri kita ke bawah kita. Tapi kalau teman-teman
cita-citanya nanti menjadi bisnis yang autopilot, tidak bergantung sama diri kita, hal ini harus dimulai sedini mungkin. Bayangkan ketika di bawah teman-teman, di bawah saya, itu kita sudah ada ratusan ribu orang. Gak mungkin semuanya tiap hari bisa berhubungan dengan kita. Gak mungkin kita bisa balesin satu persatu pertanyaan mereka. Jadi ini harus dimulai dari awal sehingga kita bisa menjadikan bisnis atomik kita autopilot. Semakin tinggi nanti level kita, kita justru malah bisa semakin punya waktu luang yang lebih banyak. Ya, itu aja mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ling ya. Ya, thank you Bu Listen buat sharingnya. Ini sebenarnya udah hal yang sering kita dengar, tapi kadang suka lupa menjalankan gitu ya, dan nggak konsisten menjalankan. Nah ini sekarang mungkin kita masuk ke Q&A question ya, masih ada waktu. Kalau misalnya yang mau bertanya atau mungkin yang mau sharing pengalamannya, boleh. Misalnya kalau saya sih, misalnya ya mendapatkan auto customer dengan cara begini-begini gitu, boleh sharing ya. Silahkan yuk, ada yang mau sharing atau mungkin yang mau bertanya boleh. Buat yang masih bingung-bingung, silakan langsung buka mic-nya aja ya. Atau di chat boleh. Tadi memang benar ya kata Ibu Listen ya. Kalau saya juga melihat dari apakah ini orang benar-benar mau jalanin bisnisnya atau mulai tertarik segala macam, itu pasti orang itu akan lebih banyak bertanya gitu ya. Itu akan ketahuan banget. Karena semakin banyak kita bekerja, ya pasti kan ada hal yang masih bingung atau gimana ya, justru akan semakin banyak pertanyaan gitu. Jadi semakin banyak yang kita lakukan, pasti akan jadi kelihatan ya, kita sebagai leader juga bisa melihat, oh ini berarti orang ini melakukan ini aja gitu ya, makanya dia nanya gitu ya. Oke, yuk silakan ada yang mau sharing atau Pak Boas mungkin mau menambahkan, Pak Boas. Ya, thank you, Ling. Thank you, Lisan, untuk penjelasannya. Selamat sore, teman-teman semua. Saya tadi menyimak pembahasannya dari awal ya, sampai yang terakhir, dan ditutup dengan satu kalimat, yaitu bahwa kunci utama atau kunci keberhasilan kita itu adalah di duplikasi. Setuju semua tadi ya. Dan saya mengaminkan itu, kenapa? Karena memang benar bahwa duplikasi itu adalah kunci keberhasilan kita di Atomi. Ya. Dan tentunya duplikasi ini dimulai dari mana? Dimulai dari kita tentunya ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau ada pepatah Cina ya yang mengatakan sebentar. Kalau kamu ingin minta orang melakukan sesuatu, kamu harus lakukan juga. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi jangan minta orang melakukan sesuatu tapi kamu nggak melakukan. Ya, intinya bahwa duplikasi itu diawali dari kita sendiri, ya, mulai dari kita. Karena kita nggak mungkin minta orang melakukan itu dan kita tidak melakukan, gitu ya. Jadi kita harus melakukan duplikasi itu. Maka tim kita atau teman-teman kita itu juga akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi menurut saya yang paling penting itu bagaimana kita bisa dipercaya, ya, kita bisa dipercaya, orang lain senang dengan kita, maka orang tersebut akan dengan senang hati, dengan rela akan melakukan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah
tidak disukai atau istilahnya kita ini melakukan banyak kesalahan gitu ya, sehingga orang itu jadi tidak suka dengan kita, ya apapun yang kita sampaikan, meskipun itu hal yang baik, ya, tetapi orang tersebut sudah punya persepsi yang berbeda, ya. Jadi maka dari itu kita sendiri juga harus bisa dipercaya, kita harus bisa disenangi, kita bisa berkomunikasi yang baik dengan tim kita, dengan member-member yang ada di grup kita, ya itu kita harus jaga benar, ya supaya terjadi hubungan yang harmonis, komunikasi yang bagus, sehingga bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, saya rasa itu ya tambahan dari saya. Thank you. Ya, makasih Pak Boas buat tambahan info ya, pengalaman Pak Boas juga dalam menjalankan bisnis Atomi. Jadi sebenarnya di sini teman-teman juga udah banyak yang menjalankan bisnis Atomi, pasti juga banyak pengalaman mungkin yang bisa di-share ke kita-kita semua di sini ya. Ini bisnis Atomi kalau dibilang emang bisnis yang berhubungan dengan orang-orang gitu ya. Ini bisnis jaringan MLM. Ya, memang di sini tuh kita istilahnya bisnis yang bukan cuman hanya jual produk aja gitu ya, tapi di sini juga banyak sekali yang harus kita kuasai gitu ya, harus kita pelajari, harus kita juga bagaimana menduplikasikan hal yang baik dan benar gitu ya, bukan cuman hanya untuk mendapatkan bonus yang besar saja gitu. Nah, jadi emang salah satunya dengan seringnya datang ke meeting, dengan seringnya nonton VOD, kita akan lebih mengerti, lebih tahu lagi sistem Atomi yang benar gitu ya. Karena di sini kita semua mengajarnya untuk jangka panjang ya, untuk bisnis jangka panjang ya, bukan untuk bisnis mencari keuntungan dalam jangka pendek gitu ya. Kalau di Atomi itu enggak, di Atomi itu bisnis jangka panjang. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita duplikasikan sekarang, itu menentukan bisnis kita ke depannya nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang gitu ya, di Atomi gitu. Jadi benar-benar kalau kitanya tadi seperti yang Pak Boas juga bilang ya, kalau kita ingin leader-leader kita datang ke meeting, ya kitanya dulu harus datang ke meeting gitu ya. Walaupun kita belum berhasil mengajak mereka ke meeting, tapi minimal kitanya dulu rajin ke meeting gitu. Nah, dari rajin ke meeting ini nanti kita akan dapat sesuatu hal yang berguna, berharga, kita bisa mulai sharing gitu ya. Ternyata kita sendiri pun istilah gini, kita nggak bisa maksa untuk semua orang mengikuti apa yang kita mau, membangun semua orang yang kita mau. Tapi dengan kita dulu yang melangkah, kita banyak pengalaman, pasti kita pun akan banyak yang kita sharingkan gitu ya. Misalnya manfaat meeting, saya yakin juga semua orang sini yang rajin ikut meeting merasakan manfaat meeting, makanya rajin nongol ada di meeting gitu ya, karena ingin tahu lebih lagi, ingin belajar lebih lagi gitu, dan udah merasakan manfaatnya gitu. Kita di sini saling sharing pengalaman satu sama lain gitu ya, karena bukan dari pengalaman kita sendiri, kita juga harus belajar dari pengalaman yang lain juga gimana gitu ya. Dan dari sini kita pasti akan lebih banyak hal-hal yang bisa kita sharingkan lagi ke leader-leader kita gitu ya, ke bisnis partner kita gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak mau take action dulu gitu istilahnya ya, kita pun akan sulit gitu untuk menduplikasikan, atau sulit kitanya untuk sharing lagi gitu, apa yang mau kita sharingin gitu ya, kalau kita nggak berbuat banyak gitu ya. Justru kitanya dulu mulai, kitanya melangkah gitu ya. Memang di Atom ini perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ya komplit lah ya, nano-nano gitu istilahnya ya di Atomi ini ya, dari manis, asam, pahit, sampai semuanya komplit gitu ya. Tapi satu hal sih yang pasti, dan saya yakin leader-leader di sini juga, kenapa kita semua ada di sini, kenapa kita semua tetap megang Atomi gitu ya sebagai kendaraan kita untuk menuju kesuksesan gitu ya, karena ada hal yang luar biasa di Atomi ini gitu ya, bukan cuman jangan disamakan dengan perusahaan MLM lain atau network marketing lainnya ya. Atomi ini ada sesuatu yang luar biasa itu. Walaupun di awal mungkin sulit untuk dapat bonus yang besar gitu ya, sulit untuk dapat langsung keuntungan yang besar seperti dibandingkan MLM lain gitu ya. Tapi kenapa gitu? Leader-leader di sini tetap
setia, tetap konsisten gitu ya, tetap menjalankan bisnis Atomi gitu, ada sesuatu yang beda, yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti ininya kalau ketika kita terus ngikutin Atomi punya seminar ya, minimal Atomi seminar, meeting-meeting yang diadakan di grup-grup kita gitu ya. Dari seminar aja, dari Sukses Academy Indonesia, kita udah bisa lihat perkembangan Atomi yang ada di Indonesia. Ya, apalagi kalau kita masuk ke Global Sukses Academy, kita bisa melihat perkembangan Atomi secara global yang luar biasa gitu ya. Nanti makin lama pelan-pelan kita punya cara pandang terhadap Atomi juga pelan-pelan akan terus dibukain dikit-dikit gitu ya. Keyakinan kita akan Atomi juga akan terus diperdalam, dipertajam terus gitu ya, diperkuat lagi gitu ya dengan kita menghadiri meeting-meeting atau seminar yang ada gitu ya. Jadi sangat penting ya, minimal datang lu ke meeting, masih bingung mau ngapain gitu ya, masih bingung. Tadi Ibu Lisan ngasih poin-poin segala bagus banget, tapi aduh Ibu Lisan terlalu banyak gitu ya, terlalu ini semua yang saya harus kerjain misalnya gitu ya, masih ada yang bingung ya, nggak apa-apa, datang aja dulu, datang rajin ke meeting ya, temuin leader, tanya gitu ya, mulai action, selangkah demi selangkah gitu ya, misalnya cari orang, mulai sharing. Ketika mulai sharing pun gitu ya, saya juga bisa melihat gitu, teman-teman saya yang sudah mulai sharing pasti akan timbul pertanyaan gitu ya, Ling, ini kalau pakai produk ini minimal dari soal produk dulu lah, itu pasti saya tahu, oh ini berarti dia udah mulai sharing nih gitu ya, dari yang tadinya suplemen aja akhirnya udah ke skincare, udah segala macam gitu ya, akhirnya dia akan banyak belajar gitu ya, akhirnya dia akan lebih banyak informasi lagi gitu. Jadi nggak usah jangan disetresin gitu ya, kita juga semua melangkah dari yang kecil gitu ya, kita juga semua mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, hal besar pun juga dimulai dari hal yang kecil. Jadi apa hal kecil yang bisa kita lakukan aja gitu, sebisa kita gitu, apapun gitu ya, dan terus kejar. Leader kita pasti akan happy banget gitu ya, kalau kita banyak nanya justru malah makin happy kalau di Atomi itu ya, justru jangan malu bertanya, tanya aja siapapun gitu ya, ada grup ada yang info tentang produk segala macam, itu bisa ditanya itu ya, mau tanya bisnis sebilang, kalau minta Zoom private atau segala macam, kejar ke leadernya, pasti leadernya juga akan bantu dengan senang hati ya. Yuk, ada lagi yang mau sharing, silakan. Ya, saya boleh. Oh ya, Pak Asep, silakan. Ya, izin sharing mungkin ya. Karena di sini leader-leader juga udah pada jago gitu ya. Dan terima kasih Bu Lili materinya, jadi selalu mengingatkan kembali, meskipun materinya udah sering kita dengar, tapi kan ini materinya udah dirangkumin sama Bu Lili dengan bagus banget ya. Terus Pak saya Asep, sih mau... Pak Asep, punten bisa sambil buka video nggak? Kalau bisa. Biar yang gitu. denger nggak bingung. Iya, bentar Bu. Cari tempat yang terang, soalnya gelap. Di dalam. Nggak apa-apa, Pak. Udah pakai skincare Atomi mah di tempat gelap juga sok caang. Yang penting glowing, Pak. Ya. Ini kan pengalaman di grup saya. Jadi seperti yang dialami oleh Dr. Indra. Nah, Dr. Indra ini rekrut member, kemudian punya member, dan tidak segera duplikasi untuk ke membernya, sehingga begitu membernya sekarang udah tambah banyak, itu akan kerepotan. Jadi di sini juga duplikasi itu kalau bisa semenjak dari awal, mungkin jangan sampai ditunda-tunda. Organisasinya udah gede gitu ya. Jadi sebisa mungkin dari awal. Dr. Indra dulu mungkin kalau membernya masih 5, masih oke lah untuk daftarin member atau beliin produk gitu ya. Tapi sekarang membernya udah puluhan, mungkin udah ratusan gitu ya. Ini kewalahan sekali untuk registrasi dan belanjain produk gitu ya. Semuanya minta diservis sama Dr. Indra. Jadi tidak punya istilahnya itu waktu lebih sedikit lagi untuk follow up. Mungkin member-membernya ada yang potensial untuk mengembangkan bisnis, tapi karena waktunya habis dengan registrasi dan beliin produk, akhirnya juga tidak optimal dan duplikasinya tidak berjalan. Jadi malah berhenti di Dr. Indranya, karena yang pinter
belanja sama registrasi ya cuma Dokter Indra. Nah, tapi syukurnya sekarang mulai disadari dan mulai ada solusi gitu ya, sehingga mudah-mudahan sih duplikasinya lebih bisa berjalan lagi gitu. Terus dengan memang kita juga ada beberapa member kita yang tetap minta di servis gitu ya. Tapi kalau bisa tetap kita perkenalkan cara order dan membeli di web itu langsung secara langsung ya. Mungkin kita untuk awal-awal masih jarang juga ya, kok udah lama nggak order lagi. Tapi tadi hari ini saya ngelihat ada downline saya yang ternyata udah bisa order sendiri. Padahal itu mungkin udah 2 atau 3 bulan yang lalu saya ngajarin cara ordernya. Meskipun itu cuma odol aja ordernya gitu, tapi kan istilahnya tuh lumayan daripada cuma odol tapi ngerepotin kita juga cara ordernya gitu ya. Nah, semakin awal dilakukan duplikasi itu teman-teman juga akan lebih hemat waktu dan bisnisnya bisa lebih jangka panjang lagi. Mungkin begitu, Bu Ling. Terima kasih waktunya. Ya, Pak Asep. Terima kasih buat sharingnya, pengalaman di grup Pak Asep gitu ya. Jangankan Pak Asep, saya sendiri pun juga telat gitu ya mengetahui yang benar, menduplikasikan yang benar gitu ya. Orang-orang disuruh belanja sendiri segala macam gitu ya. Saya juga ada satu titik juga saya harus sampai sekarang pun masih ada gitu yang udah keenakan di servis di awal gitu ya, dibelikan segala macam gitu ya. Di awal kan kita mau servis segala macam. Nah, ini sampai sekarang pun juga saya ajak ayo Zoom private yuk, saya ajarin gitu ya. Masih banyak yang menolak gitu ya, alasan lah entah apapun gitu ya. Tapi ya kalau kita lihatlah nanti saya pikir juga step by step aja, nanti kalau begitu ada yang minta bantu atau minta tolong, nah nanti saya baru pelan-pelan kita bisa mulai, ayo saya mulai ajarin yuk gitu. Maksudnya arahnya kepada nanti kalau misalnya mereka tahu cara belanja segala macam, kan nggak usah bergantung sama saya bilang gitu ya. Kalau saya lagi keluar kota, lagi pergi, misalnya saya nggak bisa dihubungin, ada barang yang penting gitu kan, bisa langsung belanja sendiri, saya bilang gitu ya. Walaupun nggak mudah, nggak langsung orangnya mau gitu ya. Enggak, saya nggak mau ini, nitip aja seperti biasa gitu ya. Udah kebiasaan, udah keenakan gitu ya. Yang paling member-member yang lama, ya itu pelan-pelan kita usahakan sambil terus berjalan. Nah, member-member yang baru udah langsung dari awal kita udah ajarkan, kita udah kasih tahu yang benar, cara belanjanya segala macam gitu ya, sampai kode etik yang di Atomi pun gitu ya kita harus kasih tahu, nggak boleh jualan online segala macam gitu. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, itu harus kita sampaikan gitu. Begitu awal orang join sebagai member gitu ya, minimal dia nggak salah gitu, nggak melakukan hal yang fatal gitu. Pelan-pelan kita ajarkan. Bu Lisen boleh nitip sebentar. Bu Lisen nitip ya, teruskan. Oh iya, oke. Ya. Oke. Ya, tadi benar banget yang Ibu Ling bilang ya. Pada saat kita meregistrasi member baru, bener loh itu kayaknya mesti dikasih tahu dari awal bahwa nggak boleh jualan online, terus satu pasangan suami istri itu satu ID ya, itu hal-hal yang sangat mendasar tapi bisa berakibat fatal kalau orang taunya belakangan gitu ya. Ada yang misalnya udah daftar di sini, daftar lagi di sana, atau mungkin baru ketahuan, oh sebenarnya suami saya pernah daftar di sana gitu. Nah, padahal yang di sini udah berkembang, udah gede. Nah, itu nanti malah lebih rumit gitu ya ngurusinnya, lebih ribet. Nah, pasti suatu saat yang kedua didaftarin akan di apa namanya eliminasi yaitu pokoknya terminasi eliminasi. Terus udah gitu prinsip duplikasi itu saya jadi teringat sama anak ya. Kalau kita teman-teman rasanya di sini banyak yang punya anak sudah besar ya. Kalau anak kita 1 ya masih mending lah, 2, 3 rata-rata banyak ya punya anak 2, 3, apalagi Cing berapa? 4 ya Cing ya. Nah, itu kita sebagai orang tua dari waktu anak kita kecil pasti yang pertama teman-teman ngajarin mereka bicara,
mulai dari disuapin, lama-lama anak mulai usia 2 tahun pun udah didudukin di baby chair, coba makan sendiri. Berantakan nggak apa-apa, nyoba-nyoba sendiri. Sampai nanti bisa pipis sendiri, bisa ke belakang sendiri, bisa mandi sendiri ya. Itu kalau anaknya terus sama teman-teman dilayani, nggak kerasa tuh umurnya makin gede, udah 5 tahun, 6 tahun kok masih disuapin misalnya. Udah SD kok masih dimandiin misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, hal-hal tersebut membuat teman-teman juga kesibukannya akan terus aja di situ-situ terus. Seperti yang tadi Dokter Indra, yang harusnya Dokter Indra mungkin udah berkembang, udah bisa naik, udah bisa bertambah, bertumbuh, dia kesibukannya masih belanjain aja, masih bantu registrasi aja, masih urusannya di situ, dan belanjain itu ngabisin waktu loh. Belanjain itu benar-benar ngabisin waktu. Apalagi kalau kayak kemarin ada produk launching, ada produk restock ya, itu kalau member-member kita pada nggak bisa belanja sendiri, nggak dapet deh barangnya. Bayangin kalau kayak kemarin Apple Venon yang nitip ke kita 20 box. Bagaimana kecepatan kita untuk membelikan itu produk kalau tidak semua member edukasi, diajarin untuk bisa belanja sendiri. Hal-hal seperti itu. Minimal kalau PO Korea ya belajarlah bagaimana beli virtual account. Seperti itu ya. Jadi seperti kayak tadi anak kecil, kalau kita memandirikan dia lebih cepat ya, kadang-kadang orang tua yang masih punya anak kecil tuh, anakku udah bisa ini loh, anakku udah bisa ini loh, udah ada perkembangan yang lebih daripada anak sebayanya, mereka udah bangga. Kenapa? Mereka ada sukacita, mereka berhasil memandirikan si anak tersebut ya. Mereka berhasil menduplikasi istilahnya cara mandi kayak gini, cara ke belakang kayak gini gitu ya. Sampai mereka dewasa juga itu kan proses duplikasi ya. Nah, sama seperti tadi, senangnya kita ketika ada member kita yang akhirnya berhasil belanja sendiri, yang tadinya nolak-nolak tapi berhasil belanja sendiri, itu tuh udah bikin kita happy. Aduh, dia padahal aku nggak nyangka loh, dia tuh misalnya nggak muda, gaptek, tapi sekarang bisa belanja sendiri, itu pasti dapat sukacita sendiri ya. Jadi seperti gitu deh, seperti kita memandirikan anak-anak kita. Nah, seperti itulah kita memandirikan member-member kita dari kita. Sehingga nanti kita lebih punya banyak waktu. Ya. Silakan, ada tambahan. Dari siapa nih? Oni, Ciria. Nah, Ciria udah mendekat kayaknya ke mic. Tenang aja. Kalau aku udah mendekat mau nyeruduk, udah siap nyeruduk ya. Ya. Memang saya setuju banget ya, Cik Listen tuh kalau bahas beginian ini ahlinya deh. Pokoknya ini buat saya bukan Korea KW ya, tapi ini grade 1 ini kalau Cik Listen bahas yang beginian nih. Karena yang dibahas Cik Listen itu memang hal-hal harian yang memang kita jalani. Jadi bicara nggak teori, tapi bicara yang benar-benar dialami sehari-hari ya. Jadi kalau kita jalanin bisnisnya, yang Cik Listen ceritain tadi itu benar banget. Bahwa Atomy ini adalah bisnis duplikasi ya. Kalau apa yang kita lakukan, kita harus bisa lakukan supaya nanti anak-anak kita bisa melakukan yang sama. Nah, saya melihat terkadang kesalahan leader ya, termasuk saya juga seperti yang Ling-Ling tadi katakan. Di awal-awal itu terlalu membantu terlalu membantu member-member. Jadi kalau ibaratnya mami gitu jadi ibu itu modelnya nggak tegaan tuh, sukanya nyuapin, sukanya anak apa-apa, takut anaknya salah, udah mami aja yang kerjain deh gitu. Pokoknya kamu terima beres, terima bagus. Ternyata ya dalam perjalanannya itu sangat merepotkan sekali. Dan sampai sekarang saja kalau Ling-Ling bilang masih ada member-member yang minta begitu, kalau saya bilang masih banyak member saya juga yang begitu gitu, yang udah terlalu enak dari awal, akhirnya banyak yang tidak mau untuk belanja sendiri, nggak mau daftarin member sendiri, kepengen pairing bonus juga disuruh ngecekin gitu ya. Jadi kita ini kadang sebagai leader kerjaannya seperti
finance manager ya, seperti orang punya menghitung bagaimana member itu bisa get the best out of what they buy gitu ya. Jadi ngatur poin, aduh, itu di awal-awal menarik, tapi lama-lama kalau member udah sekian banyak, saya merasa kadang-kadang itu harusnya waktu saya itu bisa memikirkan memasak menu yang lebih sehat buat anak-anak saya ya, buat tim saya gitu, tapi akhirnya tiap hari saya sibuk nyuapin anak, beresin hal-hal yang seharusnya teman-teman tim itu di bawah-bawah bisa lakukan gitu ya. Tapi saya bersyukur karena kalau apa yang kami lakukan di tim kami membangun tim leader gitu. Jadi tim leader ini luar biasa banget, sudah mulai menang dan sangat helpful ya. Udah pada mandiri lah, dan mereka-mereka itu yang hadir Zoom siang ini ya. Jadi saya hitung siang ini yang hadir Zoom dari tim saya ada sekitar 35 orang. Jadi itu luar biasa banget. Semangat untuk belajar, semangat untuk menyerap ilmu, itu saya sangat appreciate. Jadi siang ini saya terima kasih banget buat teman-teman yang selalu mau menginvestasikan waktunya untuk belajar. Nah, teman-teman, buat Anda semua nanti pasti semuanya mau naik level gitu ya. Jadi biasakan kita harus jadi mami itu yang tega dengan anak-anak kita. Tega dalam arti untuk kebaikan mereka. Karena kalau enggak, nanti semakin lama member-member itu sudah nyaman. Nggak pernah mau buka ID-nya sendiri, nggak pernah mau belanja sendiri, dan mereka-mereka yang nggak mau itu ya yang nggak akan pernah hadir di Zoom. Ya, jadi di luar teman-teman saya yang ikut Zoom sore ini, itu banyak banget member-member yang kontak kami, hobinya tukang belanja gitu, tapi nggak pernah mau mandiri. Ya, bonusan sering pernah juga gitu, tapi akhirnya bonusannya pun nggak akan sesering teman-teman yang sering ikut Zoom. Karena kalau ikut Zoom, pasti akan sering bonusan. Karena apa? Info, produk, itu lebih lengkap. Terus dalam hal confident, menceritakan tentang perusahaan lebih confident. Ditanya member tentang banyak hal bisa lebih mandiri gitu ya. Tapi kalau nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah buka ID-nya, ya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi ini sangat penting teman-teman, kalau kita semua ibarat parenting ya, haruslah jadi orang tua yang tega melatih anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Buat apa? Apakah buat kita biar kita nggak repot? Bukan ya, tapi untuk kepentingan Anda dan member-member Anda. Nah, yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa kadang-kadang ada juga tipe member yang senang rekrut, senang ngenalin orang, tapi setelah ngenalin itu nggak pernah di follow up. Ibaratnya kalau orang berumah tangga itu bisa nikah, bisa punya anak, tapi anaknya diserahin ke omanya, suruh ngurusin omanya. Gitu ya. Jadi orang tuanya yang punya anak seneng-seneng, tapi semua dititipin ke oma. Jadi makanan ya makanan menunya oma, diajarin ya nitip oma, pokoknya tahu anaknya itu tahu beres, tahu jadi. Nah, ini juga hal yang tidak baik. Karena nantinya kalau kita, si anak itu menjadi leader nantinya, member-member yang di bawahnya itu tidak akan respect ke leader tersebut. Dia lebih merasa dia itu didikan si nenek, bukan didikan mami ya. Kita anggap aja lah ini Atomi itu kan buat saya seperti orang berkeluarga ya. Kalau kita menikah, anaknya nggak diurusin, kitanya sibuk kerja, anaknya dititipin nenek, anak ini lebih mendengar omongan nenek daripada maminya sendiri. Ya, nah ini juga hal yang tidak baik gitu. Karena suatu hari ketika kita ingin tampil sebagai leader dan kita butuh support dari tim kita, tim itu tidak akan respect kalau nggak dari awal kenal siapa yang memberi makan, siapa yang menyayangi, siapa yang memelihara. Bukan hanya sekedar melahirkan, tapi memang berperan mengisi kehidupan membernya. Ya, jadi teman-teman juga kalau punya member, Anda perlu juga memberi makan. Tiap hari pikirkan menu makannya itu apa. Ya, jangan hanya nunggu menu makan kiriman dari atas tinggal di forward,
Tapi kita sebagai leader, jadilah leader yang kreatif. Terkadang kita perlu membuat konten-konten yang memang murni dari kita sendiri yang membuat gitu. Karena terkadang saya melihat kalau yang dari atas nggak pernah ada sharing apa-apa, grup-grup di bawah itu juga sering sepi gitu. Sedangkan yang di atas kadang mungkin mikirnya udah yang lain gitu. Jadi kita kalau mau jadi leader, kita juga harus kreatif, ciptakan sharing-sharing yang memang itu murni dari kita. Entah itu kalau sharing produk kita bisa cari ya infonya banyak, entah di Facebook, entah di internet, di YouTube gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu sharing pengalaman kita sendiri gitu ya, dari sebagai leader kita cerita. Hari ini ya aku mau sharing ya, hari ini saya ngalamin loh begini gitu. Jadi pengalaman itu bukan copy paste atau forwardan aja, tapi benar-benar pengalaman pribadi kita itu kita sharingkan ke grup. Dengan begitu itu grup lebih hidup gitu. Karena memang yang diceritakan tuh testimoni yang genuine. Saya melihat banyak grup yang isinya forwardan semua. Jadi ada tulisannya gitu, forward gitu. Ada leader yang cepet banget forward. Baru terima masakan belum sempat nempel di meja, belum dibaca udah di-send dulu tuh. Sering banget ada yang model begitu. Saya nanya, kok cepet amat forward, emangnya udah dibaca? Biarin bacanya bareng-bareng gitu. Nah, kita harus baca dulu gitu ya. Apakah ini yang di forward itu benar atau tidak? Bahasanya layak atau tidak? Kadang-kadang ada member yang dapat info dari grup lain langsung di-share ke grupnya. Nanti saya tiba-tiba ada yang japri saya pribadi. Terus di-send balik, Bu, apakah info ini benar? Terus kata-katanya dilingker-lingkerin gitu. Saya ditanya, ini kena apa benar seperti ini? Apa ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya bilang, itu bukan kiriman saya nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi terkadang kita juga harus selektif ya. Nggak semua info itu relevan dengan kebutuhan tim kita. Kita sebagai leader harus bisa menyaring mana yang perlu diberikan, mana yang kurang, atau ya mana yang tidak perlu begitu ya. Jadi benar-benar anak-anak kita, tim kita itu bertumbuh sehat sesuai dengan kebutuhan gizi mereka masing-masing. Karena kalau kita punya tim itu ibarat anak, masa pertumbuhan itu beda-beda kebutuhannya ya. Ada anak yang bayi, ada anak yang perlunya masih susu, ada yang perlunya bubur saring, ada yang perlunya nasi tim, ada yang perlunya udah makanan dewasa. Nah, ini kita juga harus tahu. Mungkin ada anak yang tipenya alergian nih, kalau makan susu mencret. Ya mungkin kan ada nih member yang tipenya sensi gitu ya. Kita juga harus tahu nih, alergi hatinya dikit-dikit gampang tersinggung, kita juga harus tahu nih menunya apa gitu. Jadi kita sebagai leader ini benar-benar harus melayani dengan hati. Itu salah satu kunci sukses kita menurut saya melihat di Atomi. Dan lagi ya, sebenarnya jalankan Atomi itu tidak sulit. Banyak orang yang bilang, kenapa ya saya kok sulit menjalankan bisnis Atomi. Nah, menurut saya kalau saya tiap hari pikir gitu ya, sebenarnya jalanin Atomi itu gimana ya menyederhanakannya? Saya pikir begini ya, ibaratnya kita ini perlu menemukan ya, carilah 2 orang teman yang kita itu paling nyaman berteman dengan dia gitu ya. Ibaratnya kita ini mau belanja ke mall, cari teman jalan yang kita ini nyaman. Kita misalnya cerita, aku udah pernah loh makan di restoran itu, enak loh, yuk kita makan bareng di situ. Ya, mungkin kita jalan ke mall, kita bilang, saya udah beli loh lipstik warna ini bagus, kamu mau nggak beli juga, yuk kita sama-sama kembaran, misalnya begitu ya. Sama, karena di Atomi ini kan sebenarnya ketika kita belanja, kita merasakan manfaat produknya, kita nggak jualan ke teman kita, tapi kita cuma cerita, bagus loh, aku udah pakai ini nih, keren banget, puas banget, oke deh gitu ya. Kamu mau nggak nyobain gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak pernah merasa jualan. Tapi banyak orang yang merasa kesulitan memperkenalkan Atomi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang seperti itu, coba cari teman best friend deh, teman yang biasanya hangout bareng. Kalau ada film bagus kita bisa sharing, teman kita curhat. Nah, mungkin teman-teman itu bisa jadi partner kita jalanin bisnis Atomi gitu. Jadi jangan cari orang yang
pemain network lah, apa ya, yang hebat-hebat nggak perlu. Di Atomi ini justru kita cari orang-orang sederhana, tapi teman-teman yang kita merasa nyaman untuk bergaul, nyaman untuk kita sharing. Mereka itu dari keseharian hal-hal yang biasa gitu ya, tentang cerita kita pakai odol kok bagus ya, aku pakai shampoo rambutku bagus ya, itu bisa jadi partner bisnis kita gitu. Jadi kita nggak perlu cari orang yang hebat-hebat, karena yang hebat itu belum tentu tahan nanti di Atomi. Tapi mereka yang bisa kita percayai dan orang yang percaya dengan kita, itu yang penting. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan pribadi yang bisa mempercayai teman, pasti bisa membangun bisnis yang kuat. Ya, contohnya kemarin saya beli korset misalnya gitu ya. Saya beli korset, kenapa saya beli dulu? Nggak ngajak teman-teman waktu beli. Orang saya belum tahu korsetnya enak apa enggak. Daripada semua saya ajak beli, nanti kecewa, saya nggak enak. Saya selalu beli dulu. Ada Apple Venom launching. Saya nggak info siapa-siapa di grup saya kemarin. Saya beli dulu. Nanti saya akan coba, saya akan lihat, saya baru cerita gitu. Nah, kemarin saya beli korset, korsetnya enak. Siapapun yang main ke rumah saya, ketemu Bu Rita, Bu Mega, Bu Mila, Meme, langsung saya bilang, bagus banget ini korset, lihat nih, saya pakai, saya tunjukin, nih, keren. Nah, semuanya, ya mau gitu ya. Nah, saya nggak pernah merasa berjualan, orang saya nggak dapat untung juga ya, korset harganya sama. Tapi saya ada kepuasan ketika saya berbagi. Jadi yang tadi Cik Listen ceritakan bahwa Atomi itu kita pakai dulu, kita sharingkan, kita duplikasikan, itu benar. Dalam prakteknya itu hanya seperti itu gitu. Jadi it's so simple, buat Atomi ini menyenangkan ya, enjoyable, jalaninya nggak jadi beban. Jadi tiba-tiba jadi bisnis gitu. Ya, itu aja yang aku mau tambahin. Thank you. Ya, luar biasa Bu Ria. Ya betul ya, seperti Bu Ria bilang ya, di Atomi ini seperti kayak ngurus keluarga gitu ya. Kita ke bawah juga kayak misalnya tadi gimana supaya autopilot berjalan, kita harus ngajarin mereka belanja sendiri gitu ya, bukan karena kita jahat nggak mau bantu gitu ya. Ya kita seperti anak aja, maksudnya masa anak kita nggak diajarin cara makan sendiri gitu ya, nanti masih disuapin terus sampai SMP, SMA gitu ya, yang kasihan siapa ya mereka gitu ya, mereka terus bergantung sama kita, mereka nggak bisa mandiri, nanti mereka suatu saat udah jadi leader, mereka udah banyak bawahan segala macamnya, mereka kewalahan gitu ya, mereka nggak bisa, karena semuanya udah disuapin terus gitu ya, dari kecil terus disuapin gitu kan, nggak mungkin gitu, jadi pelan-pelan juga kita harus mengupgrade member-member kita, bisnis partner kita, semuanya gitu ya. Ya tentunya nggak emang semudah dan segampang itu, ya mungkin juga mungkin di sini ada yang bilang, ini ya Ibu Ria Pak Boas gitu ya, emang mereka keren gitu ya, mungkin pengalamannya banyak, bisa gini-gini gitu ya, saya nggak bisa apa segala macam gitu ya. Jangan takut gitu ya. Saya juga kalau baru bergabung juga saya bingung, ini bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Tapi jangan bingung. Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, mulai melangkah dari kecil, gitu ya. Kalau masih bingung, nggak tahu, mulailah rajin ikut meeting dulu, gitu ya. Mulailah nonton VOD atau mulailah action dari hal-hal yang kecil, gitu ya. Nanti pelan-pelan terus kita ya anak juga sama ya, dari begitu lahir juga nggak bisa langsung lari ya, toh dia harus ngerondang dulu, ngerekel dulu gitu ya, jalan juga nggak langsung jalan gitu ya, udah gitu coba jalan baru akhirnya bisa lari gitu ya, loncat-loncat segala macam gitu ya. Ya begitu juga kita gitu ya. Kita juga sama, ada proses yang harus kita jalani. Jadi mulailah melangkah dari kecil, nggak usah stres, nggak usah terlalu ini gitu ya, jangan mikirin hal-hal yang saya mah nggak mungkin kayaknya bisa seperti itu. Wah saya mah nggak mungkin seperti ini, saya sibuk segala macam. No gitu ya. Kita bisa hal kecil bisa kita lakukan dulu, pelan-pelan kita jalani gitu ya. Sambil terus kita komunikasi dengan leader kita, sambil terus kita cari tahu caranya segala macam gitu ya. Terus deketin leader kita, tanya gitu ya, semakin banyak pertanyaan, semakin cepat kita tahu banyak, semakin cepat kita juga sukses gitu. Oke, udah 4:30, cukup ya untuk hari ini. Besok kita ada produk.
Boleh 2 juga boleh, silahkan. Satu, tapi panjang nantinya ya Cilisennya. Jadi gini, kalau tadi saya dengar sebenarnya kan bagus banget ya. Itu kan idealnya. Benar ya, idealnya. Tapi kalau saya lihat di grup saya yang saya cari itu bukan orang-orang yang udah jago. Ini teman anak saya. Bukan orang-orang yang udah jago. Bukan. Tapi justru saya ngobrol sama leadernya. Di mana saya jujur aja ya, saya orang yang suka kepikiran. Di mana ada orang-orang yang mau maju, tapi nggak punya leader, nggak punya tim, terus gaptek. Jujur aja saya kepikiran orang-orang yang seperti gitu. Karena kenapa? Karena kalau orangnya udah jago jelasin, udah pintar aplikasi, web, penguasaan produk, itu kita udah nggak usah khawatir. Kalau orang udah sampai tahap itu, berarti dia pasti sudah hampir 100% itu sudah maju di Atomi, udah berjalan. Seenggaknya dia udah ngerti apa yang harus dia. Tapi kan banyak orang yang ngerti sistemnya yang 8 core udah ngerti. Tapi ada yang dia nggak bisa kerjain. Misalnya, kalau kita punya member di luar kota, itu akan susah sekali untuk jelasin ke mereka cara belanja kalau mereka itu memang nggak terbiasa dengar penjelasan lewat Zoom ya, gitu. Nggak, susah buat mereka. Terus kalau disuruh datang nggak mungkin. Pandemi kita nggak mungkin ketemu gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan yang paling mudah mengajarkan mereka itu kalau aplikasi itu kita ketemu langsung. Itu paling mudah gitu karena orang langsung praktek gitu ya. Kalau lewat Zoom buat anak muda juga nggak masalah. Kita Zoom terus kita pegang handphone masing-masing, kita kasih tahu stepnya, itu juga nggak masalah. Gitu. Untuk orang-orang yang setengah umur juga nggak masalah. Itu aja udah setengah umur aja, maksudnya kayak saya yang 40-an gitu. Itu aja kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti gitu, benar-benar nggak ngerti bagaimana cara pakai aplikasi gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini itu yang selalu saya pikirin gitu. Saya pikirin bagaimana caranya supaya orang-orang ini jadi tetap bersemangat dengan ketidakmampuan untuk jalanin sistem secara itu namanya apa ya, online gitu ya. Mereka tuh nggak bisa gitu. Terus ada orang yang bisa ngerti dengan lihat gambar. Ada orang yang ngerti dengan mendengar gitu. Nah, ini kan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini tuh saya selalu cari solusi sama grup saya gitu. Tapi saya sih bersyukur banget memangnya tadi kalau Bu Ria bilang di grupnya Bu Ria, di tim leadernya, saya bersyukur sekali juga karena kenapa di dalam grup itu jadi pemecahannya kalau buat saya nih ya. Jadi saya suka ngomong sama leader-leader saya begini. Cari tahu kelemahannya apa, kekurangannya apa, yang mereka nggak bisa itu apa gitu. Jadi kita bantu di situ gitu. Misalnya mereka bilang, aduh ngajarin mereka aplikasi itu susah sekali loh gitu. Aduh ini soalnya banyak orang tua, mereka pakai gadget aja juga susah loh gitu. Itu banyak sekali seperti itu. Kita jelasin lewat telepon panjang lebar, mereka belum tentu ngerti. Nah jadi apa sih yang mesti kita lakuin gitu ya? Yang lakuin satu, kalau kita lihat orang-orang yang nggak bisa ngerti pakai aplikasi itu bagaimana, kalau mendengar aja nggak ngerti, dijelasin lewat Zoom juga nggak ngerti, bikinin video cara belanja. Itu aja, kadang-kadang nggak ngerti. Karena cepet kan, kalau video kan cepet ya stepnya. Mereka mau pause juga nggak bisa gitu. Lalu apa yang saya lakuin? Saya capture per step. Jadi kayak di grupnya Bu Ria, misalkan Ida jago tuh pakai bahasa pakai bahasa yang Korea aja dia bisa tuh ya, cara belanja pakai aplikasi gitu, pinter. Terus saya ngerti banyak orang yang nggak bisa. Japri ke saya, Fon, ini tuh apa ya, Fon, ini apa ya? Saya capturein satu-satu, saya tulisin step-stepnya, saya kirimin gitu. Walaupun bukan grup saya loh ya, walaupun bukan grup saya itu nggak masalah gitu. Jadi saya kirimin. Terus itu yang pertama. Kalau orang lihat dari capture kan gampang ya. Oh, abis hafal bentuknya aja, tulisannya aja lah, hafalin udah. Itu yang kedua. Terus kalau orang yang nggak bisa juga, tetap nggak bisa juga gitu ya. Mau nggak mau kita teleponin. Kalau yang ada di Jakarta itu ada itu member kita ya. Mau nggak mau saya samperin gitu. Mau nggak mau gitu karena kita nggak punya pilihan. Karena kenapa? Karena orang ini mau maju. Orang ini mau maju. Kita kan pengennya orang maju ya gitu ya. Kalau kita pengen orang bisa, tapi kitanya setengah ngajarinnya,
ya susah gitu. Kan kita, kalau ada orang yang kita pengen dia maju, tapi dianya nggak mau maju. Nah itu ya udah deh, itu sih udah deh ya susah ya gitu. Jadi maksudnya udahlah, saking percayanya sama kita, udah sampai belanja juga suruh kita, antara percaya banget sama males, udah ya gitu-gitu, itu udah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah tapi kalau buat orang-orang yang mau maju, saya pasti usahain maksimal gitu. Terus kayak misalkan kayak Bu Eka itu pinter kan masukin ke YouTube gitu. Nah itu tuh membantu sekali supaya file kita juga nggak penuh gitu ya. File kita nggak penuh, terus jelasin lewat video-video pendek gitu ya. Kayak Bu Ria kan ada beberapa video pendek. Terus Bu Eka masukin ke itu. Jadi saya bersyukur banget. Nggak satu jaringan, tapi nggak satu line, tapi kita masing-masing kemampuannya apa, kita kerjain, dan itu bisa kita share ke masing-masing grup gitu. Nah itu menurut saya membantu sekali, karena di member saya banyak yang terbantu lewat video gitu. Maklum, video dan capture-an itu banyak terbantu. Jadi buat kita yang udah stepnya lebih maju sedikit, ngertinya ya, bukan pinternya ya, ngertinya gitu. Cobalah berbagi sama teman-teman yang mau maju, tapi nggak punya pegangan nih, nggak punya masih bingung bikin video ini bagaimana ya, bikin ini tuh bagaimana ya. Nah itu sih kalau buat saya sih di grup-grup saya minta leader-leadernya konsen ke mereka-mereka yang seperti itu gitu. Kalau cuma mau pakai nggak masalah, mereka tinggal nanya ini apa, kita jelasin, udah nggak masalah, beres. Yang cuma mau dengerin doang juga nggak masalah, mereka cukup kita kasih materi itu juga nggak masalah, kita jelasin lewat Zoom juga nggak masalah. Cuman kan yang tadi, yang orang mau maju tapi nggak punya tim dan mereka itu gaptek gitu. Nah itu saya rasa kalau kita sebagai leader kita harus pikirin mereka sih gitu, karena kita nggak bisa sih bilang secara idealnya memang benar bahwa udah kita ini aja, mereka harus bisa mandiri, benar banget, itu benar banget. Tapi kalau mereka terhambat di pintu gerbang, ya gerbangnya kita bukain dulu aja gitu. Gerbangnya kita bukain supaya mereka bisa masuk pelan-pelan, nanti di dalamnya banyak pintu, mereka cari sendiri gitu. Nah, kalau saya soalnya saya lakuin itu, dan menurut saya cukup membantu sih di teman-teman yang mau maju, tapi waktu pertama-tamanya masih bingung banget gitu, karena mau ngajarin orang susah karena banyak member-membernya yang di luar kota, dan member-member di luar kota itu banyak sekali yang belum pakai Zoom. Banyak gitu, jadi banyak yang belum pakai Zoom, mereka tuh pakai pakai WA, pakai video call gitu kan, itu kan makan waktu sekali ya gitu. Jadi menurut saya dengan video kerja kita juga lebih ringan, lebih cepat gitu, kita share juga lebih banyak gitu. Dan nggak semua, mesti diingat lagi, nggak semua orang akan secepat itu matanya lihat video gitu. Jadi kalau saya yakin banget kalau kita bisa bantu orang-orang yang di bawah itu untuk lakuin itu, kita ya seperti Cilison bilang, kita akan kesundul kok gitu. Itu sih saya yakin sekali dan saya udah rasain gitu. Jadi buat teman-teman yang belum bingung-bingung, ngobrol aja sama leader-leadernya gitu. Kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk gitu. Kerja sama aja gitu. Jadi yang atas juga boleh lihat ke bawah gitu, di bawahnya yang mana sih kekurangannya, apa sih, kamu kesusahannya apa sih. Jadi saya kalau meeting sama tim-tim saya pertanyaan pertama saya selalu itu, kesusahannya apa gitu, minggu ini susahnya apa gitu. Jadi yang saya pengen tahu bukan keberhasilannya dulu, enggak. Saya selalu nanya sama mereka kesusahan mereka tuh apa gitu. Kesusahan mereka misalkan, Fon, ajak Zoom tuh susah sekali loh. Tanya, enggak susahnya kenapa? Susahnya karena harinya, jamnya, atau apanya? Kalau jawabannya malas, udah itu nggak ada obatnya. Ya kalau jawabannya malas, udah nggak ada obatnya. Tapi kalau dia bilang jamnya, tantangin aja, mau jam berapa gitu, ayo kita lakuin. 1 orang oke, 2 orang oke, 10 orang puji Tuhan, 1-2 orang oke banget kok gitu. Buat saya 1 orang 2 orang mau bikin Zoom pribadi itu luar biasa gitu. Jadi tanya kalau orang nggak mau ikut Zoom tuh kenapa, tapi kalau dia jawabannya enggak, gue malas, gue nggak suka ikut Zoom, ya sudah, berarti kita harus konsisten deketin dia secara pribadi gitu. Japri itu yang harus dilakuin gitu. Ya itu aja sih. Thank you Cilison, Ciling. Ya, thank you Bu Foni. Untung cuma 1 poin, bener ya. Kalau kita bisa beres jam berapa nih? Ya, nah itu contohnya kenapa kita harus salah satunya ya, keuntungan kalau kita ikut meeting. Kita bisa dengar tadi dari Bu Foni. Nah, dia punya kesulitan leader-leadernya apa, dia sharing di sini. Nah, oh iya, kenapa nggak kepikiran ya?
Siapa tahu dengan saya bikin video itu bisa membantu. Nah, itu salah satu yang mungkin nggak ada di seminar-seminar gitu ya. Tapi dengan kita rajin ikut meeting, ini ada pengalaman dari sharing leader lain yang kita bisa tahu ini nambah gitu ya. Atau misalnya kalau tadi yang kesulitan kayak Bu Foni sharing ya, orang yang tua yang udah misalnya gaptek gitu, udah tua, udah 70, 80 gitu ya. Nah, kalau mereka pas lagi denger misalnya acara Global Success Academy, itu pernah ya ada oma-oma umur 70 atau berapa dia bisa sukses gitu ya, atau nggak leader kita Helen dulu dia punya membernya saya lupa lah umur berapa ya, udah tua juga gitu ya, tapi bukannya nggak bisa diajarin gitu ya, atau nggak solusinya misalnya lewat anaknya gitu ya, atau mungkin lewat cucunya gitu ya, bisa kok member saya umur segini kita bisa ngusahain, kita bisa minta bantu anaknya untuk ngajarin, minimal ada cucunya bisa belanjain atau segala macam gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan itu yang nggak ada di seminar-seminar gitu. Nah, ini kita bisa dapat sharingan ini di meeting-meeting seperti ini. Nah, dari sebaiknya juga kalau yang udah punya bisnis partner, adakan leaders bersama bisnis partner gitu ya, atau nggak selalu sediakan misalnya, ayo mau private Zoom atau apa, pokoknya siap bantu gitu ya. Kalau nggak di meeting-meeting seperti itu, kayak tadi Bu Foni ya, seperti dengan leader-leadernya gitu, ya Pak Heri 81 Imperial Master, ya itu dia. Ya pokoknya bukannya halangan lah ya, halangannya mesti cari tahu dulu kenapa. Nah, jadi lupa saya ngomong apa tadi. Ya, leaders meeting ya. Nah, leaders meeting itu bukannya mendengar, ya mungkin di si leaders meeting itu mungkin ada hal-hal yang penting mungkin leaders yang ingin sampaikan gitu ya. Tapi lebih kalau grup Zoom lebih kecil, lebih ini orang-orangnya lebih kenal satu sama lain, itu kan akan lebih enak ya untuk kita ngomong, untuk kita kasih tahu problem kita apa, curhat segala macam gitu ya, keluhan apa segala macam. Nah, disitulah gitu, di situ saling kasih tahu kendalanya apa, nggak bisa ininya apa. Nah, di situ siapa tahu dari yang mendengar, dari yang lain, oh saya juga punya problem serupa apa segala macam gitu ya. Nah, di situ bisa disaling support segala macam gitu ya. Jadi banyak cara, intinya ya kita dulu yang mulai ya, dari hal kecil kita dulu yang mulai gitu. Iya. Oke, yuk cukup untuk leaders meeting juga nggak selalu ada hal, belum tentu selalu ada hal baru ya, tapi leaders meeting ini penting untuk menjalin hubungan ya, kita sesama tim untuk bisa berkomunikasi lebih baik. Mungkin itu pentingnya kita datang ke meeting ya. Jadi seperti Ibu Ling bilang juga kan, saya ingat sama ini ya, 3M ya, mulai dari yang kecil, M kedua mulai dari saya, yang ketiga mulai sekarang ya, 3M ya. Terus sama kemarin kalau teman-teman ada yang dengar lagu yang saya kirim, jangan tunggu kau hebat untuk berani memulai apa yang kau impi ya. Jadi di situ jangan nunggu kita hebat ya untuk memulai sesuatu. Jadi teman-teman tetap semangat, ayo kita bersatu dengan tim kita, dengan upline kita, dengan downline kita. Yang penting kesatuan hati itu pasti kita nanti bisa kerjasama. Itu aja, Ling. Thank you. Ya betul, Ibu Listen. Thank you. Jadi setiap meeting juga yaitu ada fungsinya lagi masing-masing ya. Seminar Atomi kita kan hanya one way ya, cuman one way. Kita cuma dengar informasi dari Atomi gitu kan. Informasi terkini, informasi ya kalau Atomi Indonesia yang diadakan Indonesia ya mengenai mengenai Atomi Indonesia gitu ya. Kalau Global Success Academy ya mengenai Global Atomi, itu kan lebih ke one way ya. Nah, di Zoom meeting ini ya beda lagi. Di Zoom meeting ini ada speakernya, ada yang sharing dulu, nanti di akhir kita buka untuk sharing atau Q&A gitu ya. Ini kan lebih melibatkan banyak orang gitu ya. Biasanya 50 orang lebih gitu ya. Bahkan kemarin sempat sampai ya bisa 70, 80, kadang 100 gitu ya. Nah, ada lagi meeting-meeting kecil, leaders meeting gitu ya. Mungkin grup Ibu Ria juga mungkin ada grup dengan leader-leadernya masing-masing gitu ya. Nah, itu kan beda lagi. Nanti setiap leader di bawah masing-masing dia ngadain lagi meeting masing-masing gitu ya. Nah, itu mungkin lebih pembahasan lebih ke
ya semuanya ya itu nanti kelihatan lah di situ leader-leader yang justru lebih banyak bertanya, lebih banyak kita bisa melihat keseriusan mereka gitu ya, keaktifan mereka gitu ya, keterlibatan mereka lebih dalamnya sampai segimana itu akan kelihatan lagi gitu. Nah itu jadi fungsi meeting juga beda-beda gitu ya. Kalau kita cuman mau dengar terus gitu juga nggak akan ini ya, justru kita punya concern kita punya masalah apa ya dibicarain aja, kita sama-sama cari solusinya, support satu sama lain gitu ya. Tadi bangun hubungan juga kata Ibu Listen itu benar. Jadi ketika kita bangun hubungan satu sama lain kita apalagi yang satu jaringan gitu itu juga penting banget, nanti bisa bekerja sama itu akan lebih baik juga ke depannya. Oke, yuk kita mau foto bersama dulu. Ada yang bisa bantu saya foto nggak, Bu Listen? Oke. Nah, bisa. Ini laptopku masih error soalnya. Yuk dibuka dulu videonya. Besok produk jam 3 ya, Bu ya? Ya, besok jam 3 ada produk. Jangan lupa mau membahas 3 produk yang akan launching di Indonesia bersama Ibu Anita sama Dr. Asep juga ada gitu ya. Nah, itu boleh diajak teman-teman semua untuk kita belajar lebih tentang produk yang akan launching. Akan luar biasa. Ya, silakan Bu Listen. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Atomi. Sebentar, ada 3 halaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, selesai. Ya, yuk dibuka mic-nya semua. Kita mau sama-sama bacakan moto dari Atomi. Selamat sore, Pak Meding. Pak Meding di Jambi, Pak. Aman sih. Aman. Luar biasa. Yuk, kita mau bacakan moto Atomi. Semuanya siap tangannya. Yuk, 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. bisa. Oke, thank you semuanya. Sampai besok.